ada dalam keadaan apapun dalam perjalanan sejarah gereja. Jadi Bunda Maria itu tidak pernah lepas dari gereja. Karena itu kita perlu bersyukur dan kita tidak bisa melupakan peran Bunda Maria. Maria bisa sama-sama dengan Yesus sampai pada akhirnya Tuhan Yesus bangkit adalah menerima Roh Kudus, yaitu peristiwa Pentakosta bersama-sama dengan para rasul. Karena itu alasan yang paling mendasar adalah bahwa Bunda Maria mempelai Yesus, sebab Tuhan kandung Bunda Maria bukan hidupnya. Bunda Maria memberikan sebuah cinta kasih untuk kemuliaan. Mari kita belajar melakukannya. Kita memohon pada Tuhan untuk senantiasa dapat melakukan jalan kedua selalu kita Mari kita pujikan sebuah lagu pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Selamat pagi kakak-kakak pembina dan teman-teman terkasih. Pagi ini kita telah memasuki pertemuan kelima pendalaman Ilan Bulan Maria, Biak, AKY, Surabaya. Dan dengan mengawali itu, marilah berdoa dengan doa pembukaan. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih kepadamu ya Bunda telah memberkati kami pada hari ini. Hari ini kita telah memasuki pertemuan kelima pendalaman iman bulan Maria, Biak, AKY, Surabaya. Berkatilah kami supaya pertemuan kelima ini lancar dan cepat selesai. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus.
dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Setelah tadi kita bersama-sama membaca kitab suci, sekarang Kak Yulia akan mengulang dalam bentuk cerita. Nah, ini gambar Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya meninggalkan Bukit Zaitun menuju ke kota Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota Yerusalem, di tempat penginapan mereka, naiklah mereka ke ruangan atas tempat mereka menginap. Nah, ini ya. Di sini ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik yang terkasih, semoga adik-adik pun juga tekun berdoa dan berdoa novena ya selama 9 hari ini sebelum kita merayakan Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya turunnya Roh Kudus. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam pertemuan yang kelima pendalaman iman bulan Maria dengan tema Maria bersekutu dengan para rasul. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan dari kitab suci, kita juga sudah mendengarkan cerita, dan kita juga sudah menjawab pertanyaan pendalaman. Sekarang Kak Yulia mau bertanya kepada adik-adik, siapa ya yang rajin ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi? Ayo, siapa ya? Adik-adik, kita ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Apa itu perayaan Ekaristi? Perayaan Ekaristi adalah perayaan kurban tubuh dan darah Kristus yang merupakan kurban kasih Kristus kepada manusia. Jadi adik-adik, kalau kita ke gereja, kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita harus bersungguh-sungguh karena perayaan Ekaristi adalah perayaan kurban tubuh dan darah Kristus yang merupakan kurban kasih Kristus kepada manusia, kepada kita semua. Adik-adik, pada waktu kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita juga disatukan oleh Tuhan Yesus dengan menerima komuni. Dengan menerima komuni, adik-adik, kita satu persatu disatukan oleh Tuhan Yesus bersama Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, tentunya adik-adik yang masih kecil belum menerima komuni ya. Tapi bagi adik-adik yang sudah menerima komuni, harus rajin ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Karena dengan menerima komuni, kita bersatu dengan Yesus. Dengan menerima komuni, adik-adik disatukan sebagai persekutuan gereja umat. Adik-adik yang terkasih, melalui perayaan Ekaristi, kita diajak untuk bersatu hati, bersekutu dengan Tuhan Yesus seperti Bunda Maria. Adik-adik yang terkasih, Bunda Maria adalah Bunda Ekaristi. Karena sejak semula Bunda
Bunda Maria sudah mempersembahkan dirinya kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus yang akan menjadi kurban penebusan dalam Paskah yang baru. Adik-adik yang terkasih, setelah Tuhan Yesus wafat, Bunda Maria tetap hidup dengan para rasul. Bunda Maria bersama para rasul tetap tekun dan menyatukan hati untuk berdoa dan menanti datangnya Roh Kudus. Seperti Bunda Maria mendampingi para rasul, Bunda Maria juga mendampingi kita, murid-muridnya, dalam berdoa yang berpuncak dalam perayaan Ekaristi, dasar dan puncak hidup gereja. Adik-adik yang terkasih, kehadiran Bunda Maria, khususnya dalam perayaan Ekaristi, membawa kita semakin mencintai Yesus, Sang Pemimpin dan Kurban Ekaristi. Kita percaya bahwa Bunda Maria senantiasa bersama kita untuk mendoakan kita dan mengantar kita bersatu dengan putranya, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, buah-buah dalam perayaan Ekaristi adalah memiliki hati yang damai, bersatu dengan seluruh umat dan saling mendoakan. Memohon pertolongan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja dan Bunda Ekaristi yang membawa seluruh umat bersatu dengan Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, maka marilah kita mengikuti Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Dengan berdoa bersama Bunda Maria, maka kita akan bersatu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hati kita. Amin. Kita lanjutkan ke pertanyaan pendalaman. Pertanyaan pertama, siapa yang baru kembali dari Bukit Zaitun, adik-adik? Pertanyaan kedua, apa ya yang mereka lakukan setelah sampai di kota? Pertanyaan ketiga, siapa saja yang ikut dalam doa? Terima kasih adik-adik. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Selamat memasuki minggu kelima dalam pertemuan bulan Maria. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu tema bersama yang berjudul Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa.
hari saatnya kita untuk beraktivitas. Aktivitas kita pada hari ini kita mau membuat kartu doa. Dan bahan-bahan yang dipersiapkan adalah gambar yang kalian harus print, lem, gunting, dan kertas tebal. Langkah pertamanya adalah kita mau menggunting gambar ini dan pilihlah gambar yang bulat ini, gambar-gambar sikap doa yang baik dan kalian gunting. Lalu ambil kertas tebalnya, lipat menjadi 2 bagian. Lalu potong menjadi 2. Lalu lipat lagi menjadi 2 bagian. Lalu rekatkan gambar ini di sebelah sini dan gambar ini di sebelah sisi lainnya. Nah, kalau sudah dilem akan jadi seperti ini. Nah, adik-adik selamat beraktivitas ya. Marilah kita menutup pertemuan pada hari ini dengan lagu Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Persiapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal sampai akhir kegiatan kami. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkatilah kami supaya apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo adik-adik, bagaimana tadi kisah? Pasti menarik ya, pasti seru ya. Oke, hari ini kita sudah mendengarkan bagaimana Bunda Maria dan para murid itu ada di ruang atas, kemudian berdoa bersama memohon penyertaan Tuhan Yesus yang sudah bangkit ya. Maka hari ini diakon ingin memberikan perutusan kepada adik-adik untuk selalu mendoakan doa yang
adik-adik buat tadi ya. Adik-adik kan sudah membuat doa. Nah, silakan doa itu adik-adik doakan setiap hari, bahkan tidak apa-apa, atau doakan nanti malam minimal ya. Jangan lupa untuk didoakan. Lalu jangan lupa juga untuk mendoakan orang lain ya. Mendoakan guru, teman, saudara, orang tua, lalu orang-orang yang adik-adik kenal semua. Oke? Anak Tuhan Yesus pasti bisa ya. Selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Oh iya, jangan lupa doa rosario juga ya. Oke, hari ini mari kita tutup dengan berkat Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik semua senantiasa dilindungi dan diberkati dalam usahanya untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.